Rahma bertanya. Kalau dari kita sebaiknya pakai ibu luruskan sedikit. Kalau kalian memperoleh persoalan air tidak bisa naik kembali, itu karena pengaruh dari tadi, dari kelompok 1 sampai kelompok 5 gagal airnya naik ke permukaan. Itu karena pengaruh adanya tekanan udara yang masuk ke dalam kaleng tersebut. Supaya mengantisipasi hal itu dan tidak ada tekanan di dalam tabung itu, maka sebaiknya kalian menggunakan plastisin. Plastisin itu bisa dipakai sebagai penutup yang kedap dia. Jadi tekanan di dalam kaleng otomatis tidak ada jika kalian menutup rapat pada tutup kaleng tersebut dengan menggunakan plastisin. Tentunya juga dipadukan dengan bagaimana cara kalian mengelem sedotan yang melekat pada kaleng tersebut, ya. Jadi banyak poinnya. Kemudian faktor yang menyebabkan juga tentunya sedotan harus menyentuh air. Walaupun ditutup plastisin tapi sedotan tidak menyentuh air di bawah, maka pasti airnya tidak akan bisa juga naik ke atas karena tidak sampainya sedotan tersebut. Jadi perhitungannya harus sedotan itu sampai di air, dalam air, kemudian kalengnya juga ditutup rapat dengan plastisin supaya tidak ada tekanan dari luar, tidak ada tekanan luar, ya. Kalau tekanan tidak ada, maka otomatis sirkulasi air akan berjalan terus menerus. Oke, silakan. Baik, masih ada pertanyaan? Jika tidak ada, kami akan membacakan kesimpulan dari OEK. Saya akan membacakan kesimpulannya. Kincir air sederhana menggunakan konsep fluida dinamis atau tempatnya menggunakan konsep hukum Bernoulli yang kurang menyatakan bahwa kecepatan sebuah air melalui sebuah lubang dengan ketinggian H dari permukaan itu sama dengan kecepatan air saat jarak bebas dan ketinggian H. Adapun kelebihannya, kincir air yang kami buat dapat menyembuhkan air melalui sebuah lubang. Kekurangannya, air tidak naik melalui pipet. Baik, cukup dari presentasi kami. Bila Jepul Kaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap tos untuk kelompok 5. Dipersilakan kelompok A. Oh ini. Pinjam. Yang kurang mana sama saya? Ini sampai ke sini kayak boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kincir air sederhana. Pertama-tama ada pembagian tugas dari kelompok kami, yaitu yang pertama, kami bertugas untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan kincir air dan kesimpulan. Yang kedua itu Almarhum Sada, tugasnya itu menjelaskan cara membuat kincir air. Yang ketiga itu Farid Ridwan, tugasnya menjelaskan prinsip kerja kincir air. Yang keempat itu Wil Amri, tugasnya itu menjelaskan alat dan bahan. Dan saya sendiri sebagai moderator. Ya, kita langsung masuk kepada materinya. Yang pertama-tama dibacakan oleh Wil Amri. Baik, alat dan bahan yang diperlukan: 1 stik, 2 pipet, 3 tutup botol, 4 kaleng, 5 paku, 6 kater, 7 gunting, 8 nampan, 9 lem lilit, 10 tusuk sate, 11 korek api, 12 air. Dan saya akan membacakan langkah kerja pembuatan. 1. Iris ditutup botol menjadi 8 celah
menggunakan cutter. 2. Pasang stik ke dalam celah tutup botol tadi, lalu lem ke 2 tutup botol tersebut, lalu lem tutup botol di setiap ujung stik. 3. Buat tempat berdirinya kincir angin menggunakan stik. Kincir air menggunakan stik, lalu lubangi bagian tengah tutup botol yang diberikan celah tadi dan masukkan tutup cutter, lalu hubungkan dengan tempat kincir air tadi. 4. Lubangkan kaleng menggunakan paku, lalu masukkan pipet ke dalam 2 lubang tersebut untuk input dan outputnya. 5. Buat tempat berdirinya kaleng tersebut menggunakan stik. 6. Lem kincir air yang sudah disatukan tadi ke papan. 7. Lem kaleng yang telah berada di atas tempat berdirinya kaleng. Lem penampan sejajar dengan posisi kincir air. 8. Isi air ke dalam kaleng dan air akan keluar melalui output dan kincir air pun akan berputar akibat tekanan air tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja kincir air. Pertama, kita harus mengisi air ke dalam kaleng. Selama pengisian, outputnya ditutup. Setelah pengisiannya penuh, kita membuka outputnya. Lalu air tersebut akan keluar dari pipet output dan akan tumpah ke dalam tutup botol. Selanjutnya, kincir air akan kita membuka outputnya. Lalu air tersebut akan keluar dari pipet output dan akan tumpah ke dalam tutup botol. Air akan terputar karena adanya tekanan yang diberikan air. Kincir air kami berputar sebanyak 15 kali dalam sekali. Sekian. Ya, itulah kurang lebih pemaparan materi kami. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk saudara Astil. Kenapa tadi pas putaran kincir pertama yang dibantu dorongan tangan? Dan kincirnya kalau berputar ke kanan pasti ada kembali ke kiri. Sehingga bantu tadi putar ke kanan. Kita jawab dulu, nanti bisa bertanya kembali. Oke, jadi tadi pertanyaannya kenapa tadi waktu awal itu dilakukan bantuan dan kenapa kincirnya itu kembali berputar ke kanan dan akan kembali ke kiri. Nah, jadi yang pertama itu kenapa dilakukan bantuan karena tadi kami rasa sepertinya airnya kurang deras, jadi kami agak kasih bantuan sedikit supaya dia bisa berputar. Terus kenapa dari tadi kincirnya setelah misalnya diputar ke kanan dia akan kembali ke kiri karena lubang botol yang di tengah ini terlalu longgar, terlalu besar sehingga dia bisa berputar lagi kembali ke kiri seperti itu. Terima kasih. Dari silakan untuk saudara Baik, saya memberikan pertanyaan. Dari awal kelompok 1 tadi sampai kelompok 5 tadi kan dia pakai tutup botol sama tangan. Nah, itu terbukti tidak berhasil. Terus kenapa kelompok 6 masih pakai cara itu padahal sudah ditop itu tidak akan berhasil? Terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya kenapa kami mengulangi kesalahan yang sama ya. Jadi tadi kan Ibu Guru sudah memberikan tips nih untuk kita supaya udara tidak masuk menggunakan plastisin. Nah, sedangkan kita tahu bersama bahwa di kelas kita ini tidak ada plastisin, jadi kami menggunakan tangan saja. Lagi, oke. Masih ada? silakan untuk membacakan kelebihan dan kekurangan dan kesimpulan. Baik, saya akan memaparkan kekurangan, kelebihan dan kincir air yang kami buat dan kesimpulannya. Jadi kekurangan kincir air yang kami buat yang pertama itu lubang di tutup botol yang bagian tengah ini terlalu besar sehingga tidak terlalu bekerja dengan baik.
kincir air tersebut lalu nampaknya terlalu kecil sehingga air merembes keluar, dan kami tidak bisa membuat air kembali naik ke atas melalui input karena kami tidak menutup lubang bagian atas ini dengan baik sehingga udara kembali masuk seperti itu. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beriak keras untuk kelompok 6. Jadi mengenai penyajian dari kelompok 1 sampai kelompok 6, di mana ada kelebihan dan kekurangannya. Rata-rata kelebihannya bisa membuat kincir airnya terputar karena adanya dorongan air yang keluar dari tangki, tapi menyatakan bahwa dia adalah fluida dinamik. Fluida dinamik pada dasarnya adalah fluida yang bergerak. Karena ada jadi dari masing-masing kelompok tadi sudah membandingkan hasil produk mereka masing-masing yang telah kalian buat. Kemudian sekarang karena kalian sudah mempresentasikan tingkat keberhasilan proyek kelompok kalian dan kekurangannya, sekarang Ibu akan meminta kepada kalian untuk mengerjakan soal post-test untuk mengukur kemampuan kognitif serta kemampuan kalian dalam menjawab soal materi fluida dinamik yang ada kaitannya dengan apa yang kalian lakukan pada hari ini. Jadi waktunya itu kurang lebih 15 menit ya. Jadi tidak lama ya, dengan waktu untuk memeriksa soalnya. Jadi nanti sudut kanan atas tempat kalian menuliskan nama ya. Sama dari sudut kanan atas ya. Soalnya bisa menanda 3 nomor. Silakan di meja. Nanti kita langsung periksa nanti. Basah meja. Tulis nama tadi sudut kanan atas. Jangan sampai basah ya, karena ini kumpul. Nama di sudut kanan atas itu sama kelasnya kamu. Iya, nama dari kelas di sudut kanan atas. Langsung silang ah? Tidak usah, langsung silang saja. Cara kerjanya. Enggak, langsung silang saja. Cakarannya di luar daripada lembar soal. Kalau mau catat, langsung silang saja jawabannya ya. Nanti kita langsung periksa. Apa jadi Tidak usah pindahin saja. Tidak usah. Silakan. Tulis nama di sudut kanan atas dengan
Itu untuk menguji pengetahuan kognitif kalian. Sudah? Sudah semua? Berapa orang yang belum? Sudah semua? Silakan bertugas dengan kelompok di samping saya. Bisa bertugas dengan yang belakang saya, bisa yang Sudah? Sudah? Nomor 1. D. Jawabannya bagian D. Salah. Benar. Nomor 2, bagian A. Bagian B. Bagian 3, nomor 3 bagian B. Sudah? Oke. Berarti
Karena kalian sudah menjawab postesnya, kemudian berikutnya sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian bisa mengisi refleksi sesuai dengan perasaan kalian masing-masing setelah mempelajari materi fluida dinamik. Jadi ini jawaban dari perasaan kalian ya, dari perasaan kalian masing-masing. Kalimatnya adalah refleksi. Waktunya itu kurang lebih, jadi waktunya juga ada ya. Untuk refleksi itu 15 menit. Lalu kita menutup kegiatan pada hari ini. Jadi ini tentang refleksi yang kalian jawab. Ini sudah sama semua pada tanya siswa. Jadi jawab sesuai dengan perasaan kalian masing-masing. Silakan jawab refleksinya masing-masing. Sesuai dengan perasaan kalian masing-masing, bukan perasaan teman. Kalau ada yang sudah selesai, silakan ke depan mengumpulkan refleksinya. Beda suara.
Belajar materi kan belajar teori sudah. Ada lagi yang sudah? Sudah.
Mungkin satu produk tadi yang sudah KPD ada? Sudah. Sudah KPD tak? Saya di sini ada KPD tak? Enggak deh, enggak penting. Aku gak selesai Semua ada refleksinya? Sekarang kalian kan sudah mengisi refleksi. Di akhir kegiatan hari ini kalian sudah mengisi refleksi. Sekarang sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, maka kita akan menyimpulkan bahwa sangat penting dan bermanfaat pembelajaran kita dalam rangka menguasai aplikasi sederhana penerapan materi hukum Bernoulli. Semoga Anda semua mampu memecahkan berbagai persoalan fisika setelah memahami materi hari ini. Dan jangan lupa anak-anakku senantiasa menjaga kesehatan kalian masing-masing dan tetaplah selalu semangat dalam pembelajaran, karena dengan adanya semangat pada kalian maka akan tercapai keberhasilan kalian masing-masing. Sebelum kegiatan hari ini kita tutup, Ibu minta salah satu daripada kalian untuk menyiapkan dan memimpin doa. Siap, diri. Terima kasih kepada guru. Terima kasih, Bu. Dan sudah belajar mulai. Selesai. Duduk. Oke, terima kasih anak-anak semuanya.